Tetapi akhirnya kami terpanggil membentuk satu persekutuan di University of Tasmania, dan kita jadi Overseas Christian Fellowship di University of Tasmania. Saya jadi presiden yang pertama. Jadi memulai sesuatu yang baru. Tuhan izinkan. Karena itulah ya panggilan ini betul-betul kuat dalam diri saya, sehingga waktu pulang ke sini bersama dengan Pak Sun Siregar, bersama dengan David Wong waktu itu, kami ngumpul-ngumpul di pavilion saya. Ya, kita berdoa untuk bagaimana mengadakan pelayanan di Indonesia. Ini Tuhan yang atur semua. Sama sekali bukan karena saya ambisi dan sebagainya. Karena itu saya percaya ini adalah kasih karunia Tuhan. Kalau tadi ditanyakan, kok mengapa tidak tinggal saja di Australia? Ada teman-teman saya yang tinggal di sana dan sebagainya. Saya bekerja di Australia, dan waktu itu punya potensi untuk bekerja di Australia sungguhnya. Tapi panggilan profesi saya dan panggilan iman saya adalah kembali untuk bangsa dan negara. Karena itulah Tuhan izinkan saya datang dengan pada the right time, masuk dalam perusahaan teknologi tinggi, dan dalam waktu yang singkat, saya baru 36 tahun sudah jadi presiden direktur dari perusahaan waktu itu. Jadi itu adalah karunia Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan ingin memakai kita yang setia untuk mengadakan transformasi. Jadi saya mau mengatakan, saya puji Tuhan. Kalau saya di Australia mungkin hidupnya enak-enak, lebih enak, tapi saya yakin apa yang Tuhan telah berikan kepada saya saat ini dengan menekuni panggilan di Indonesia. Wow, puji Tuhan, alangkah indahnya dan alangkah hebatnya. Jadi saya kira itu, kalau saya lihat saudara-saudara di sini, tiap kali saya melihat pertemuan begini, saya terharu dalam diri saya. Waktu kami berkumpul 3 orang, enggak pernah akan membayangkan bahwa akan ada 200 staff workers. Enggak pernah membayangkan bahwa ada tiap tahun mungkin gerakan ini akan menjamah kira-kira 100.000 siswa, mahasiswa dan alumni tiap tahun. Luar biasa. Dan kemana-mana saya dengar bagaimana saudara-saudara telah dipakai oleh Tuhan menjadi berkat di dalam gerejanya, di masyarakat. Dan ini doa kita. Saya kira tema kita adalah supaya melalui saudara-saudara Tuhan dimuliakan di dalam bangsa ini. Prinsip hidup Bapak apa yang Bapak pegang sampai saat ini? Tadi saya sudah mengatakan, prinsip yang paling utama adalah by grace alone. Hanya karena kasih karunia Tuhan. Yang kedua yang saya selalu pakai dari kitab Kolose adalah apapun yang saya kerjakan, itu saya kerjakan untuk kemuliaan Tuhan dan dengan penuh sukacita. Karena itulah tidak pernah saya melamar pekerjaan. Tahu nggak mengapa waktu saya dilamar jadi rektor? Tidak ada surat-surat ketemu dengan Pak James Riyadi di supermarket. Dan terus dia mengatakan, Jonathan, we need a rector di UPH. Wah, saya katakan saya harus pulang dulu berdoa dengan istri gitu, dengan anak-anak. Berbulan-bulan kita doakan. Gitu adalah prosesnya. Saya tidak pernah misalnya bahwa pada satu saat saya jadi rektor dan masih dipakai di puluhan perusahaan sebagai komisaris. Hari ini kami tampil di publik sebagai komisaris dari rumah sakit Siloam yang akan membangun rumah sakit di seluruh Indonesia. 70 rumah sakit nanti, kira-kira 10 tahun lagi. Untuk apa? Memberkati bangsa ini dengan layanan kesehatan, karena prinsip misi itu adalah pendidikan dan juga layanan kesehatan. Saya tidak pernah melamar mau jadi ketua Yayasan Pelita Harapan. Tuhan izinkan saya diminta dan pergi ke sana kemari, membuka sekolah di Papua, di Toraja, di Nias, dan sebagainya. Jadi dengan demikian saya tahu ini karena Tuhan mau bekerja, dan tugas saya hanya, Lord, send me, here am I.
send me, dan saya pikir kalau kita setia demikian maka Tuhan akan sediakan ya tempat. Saya baru kemarin berbicara dengan teman-teman saya di UPH. I'm praying, saya lagi berdoa, what next? Saya tidak bicara soal pensiun, tetapi saya ingin dari Tuhan supaya menekuni panggilan Tuhan sampai akhir. Amin. Ini what next? Oke. Menekuni panggilan hidup. Ya. Ulang. Menekuni panggilan hidup. Sekarang bilang sama sampingnya. Menekuni panggilan hidup. Oke, dua orang penanya lagi. Wah, langsung banyak. Satu wanita yang di sini, satu pria yang di belakang. Nah, yang lagi nengok ke belakang, silakan berdiri yang paling kiri saya itu. Sebelahnya. Ya. Satu wanita di sini silakan berdiri. Tolong mic kepada mereka, kita punya waktu 5 menit lagi. Singkat, padat, jelas, dan saudara nanti dapat jawaban dari Pak Parapak ya. Shalom, selamat malam. Shalom. Saya ingin dari Bogor. Saya ingin bertanya kepada Bapak, di dunia alumni pasti banyak tantangan. Apakah Bapak pernah mengalami suatu masa kejatuhan atau down, dan bagaimana cara Bapak untuk bangkit kembali, bahkan Bapak benar-benar dipakai Tuhan sangat luar biasa. Terima kasih. Thank you In, silakan. Mic-nya langsung. Ya, terima kasih. Sebenarnya hampir sama pertanyaan dengan Mbak Yen di sana. Cuman yang jadi poin pertama, ketika tantangan itu menjadi suatu hal yang problema buat Bapak, apakah itu Bapak sampaikan kepada keluarga, dan bagaimana Bapak sebenarnya tantangan itu membuat Bapak makin jatuh atau makin frustasi, atau Bapak malah mendoakannya atau malah berdiskusi dengan yang lain. Jadi bagaimana motivasi Bapak untuk kembali move on, bergerak dari tantangan yang membuat Bapak tuh frustasi seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Gimana Pak menghadapi tantangannya apa, dan bagaimana keluar dari dalam? Tantangan pasti akan terjadi terus menerus. Iya. Saya hanya akan cerita pengalaman yang mungkin yang paling sulit. Iya. Ya. Misalnya saja pada saat-saat saya sebagai pejabat, ya didatangin orang untuk macam-macam, apakah diberikan amplop, diberikan itu dan sebagainya. Itu kan barangkali kita mengatakan gampang-gampang gitu. Tapi itu salah satu yang paling berat untuk kita mengatakan what to do. Saya berikan satu ilustrasi saja. Mungkin saudara-saudara lihat gedung Indosat dan di sebelahnya gedung departemen. Ya. Itu dua-duanya punya fingerprint saya di situ. Boleh dikatakan dua dibangun itu oleh saya sebagai ya komandan lah. Gitu. Iya. Waktu selesai di departemen, ini kontraktor datang mau ketemu, sampaikan terima kasih katanya. Terus saya mengatakan, oh saya boleh aja terima gitu dan sebagainya. Mereka datang dan mengatakan, Pak, kami sangat berterima kasih. Sudah itu ya saya sudah terima kasih. Ya ini sebagai tanda terima kasih. Ini tebal juga gitu. Saya tahu gitu. Saya bilang isinya apa? Ya Pak, sedikit uang gitu. Saya bilang maaf, bukan saya nggak perlu uang, tapi saya janji tidak akan menerima itu. Jadi ya terima kasih sudah melakukan pekerjaan. Nah, itu kan suatu tantangan yang luar biasa. Bagaimana kita mengatakan no? Terus juga tadi kan ada kaitannya yang diceritakan. Pada waktu saya berada di departemen, saya berusaha mencari cara untuk mensejahterakan pegawai. Saya membentuk koperasi dan macam-macam, sehingga dengan demikian pegawainya lebih sejahtera. Tapi timbul persoalan, ya karena mulai macam-macam menuju fitnah dan sebagainya. Ini merupakan satu fitnah yang sangat besar. Dan apakah saya ceritakan kepada istri? Ya, saya ceritakan pada istri. Ya, dan itu sehingga dengan demikian ini jadi ya ini ada juga transaksi-transaksi yang normal, tapi ya seperti sekarang dipersoalkan untuk itu. Jadi berat karena dianggap ini saya ikut serta. Niatnya baik tapi malah niatnya baik dan sebagainya. Pada saat saya akan diminta oleh menteri jadi sekretaris jenderal,
itu sudah baru masuk. Terus Pak Menteri panggil saya. Dia mengatakan, ya Pak Parapak, ini supaya Pak Parapak tahu ada yang keberatan mengenai Bapak sebagai sekjen. Ya karena ya katanya isunya mengapa orang minoritas agamanya sudah Kristen, sukunya Toraja sudah ini, terus istrinya Australia, dikira mata-mata Australia. Ya, begitu. Jadi ya padahal dia sudah warga negara waktu itu. Jadi jadi tantangan-tantangan itu tiba-tiba mulai beredar di seluruh departemen. Pak Parapak mengkristenkan di departemen. Jadi fitnah-fitnah yang begitu harus dihadapi. Apakah terus kita tidak bagaimana kita menghadapi? Saya selalu berprinsip kepada firman Tuhan dari kitab Roma. Ya hadapilah kejahatan itu dengan kebaikan. Dan ternyata firman Tuhan itu benar. Ya, dan itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan. Jadi kalau tadi yang dari belakang berbicara, bagaimanakah kita menghadapinya itu, saya yakin betul bahwa menghadapi tantangan itu seperti nasihat Paulus ke jemaat di Efesus, kita harus benar-benar memakai firman Tuhan. Itu telah saya buktikan dalam kehidupan saya, bahwa dengan firman Tuhan itu kita bisa melawan segala kejahatan dan kita diperlengkapi oleh Tuhan untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan. Yang juga saya menasihatkan kepada pemuda-pemudi ini, alangkah indahnya ya adanya partner hidup yang mendukung dengan luar biasa dalam menghadapi ya. Carinya di camp Pak ya, carinya di camp ya. Jadi di camp begitu. Terus sekarang boleh cerita kalau gitu. Ini rahasianya apa? Rahasianya apa? Carilah yang sepelayanan. Amin. Jadi kalau tadi selain saya presiden dari Overseas Christian Fellowship, saya juga pernah presiden dari IPS di University of Tasmania. Jadi semacam evangelical. Ibu En waktu itu masih, ya sekarang sih cantik juga sih, jadi masih sangat cantik itu. Waktu itu dia adalah pre secretary, jadi dia yang mengatur rencana-rencana doa. Saat mula-mula sih nggak ada ini, malah dia pikir saya ini orang bodoh gitu pertama kali ketemu, karena hitam baru dari desa, bisa bahasa Inggris. Tapi sesudah melayani bersama, muncullah. Thank you Pak. Inilah yang kami selalu mengatakan, sesungguhnya yang mengatur pernikahan dalam kitab Kejadian itu bukan Adam, bukan Hawa, tetapi Tuhan yang telah membawa Adam dan Hawa. Saya percaya ya Tuhan lah yang membawa mereka. Terima kasih Pak. Wah, kita semua nunggu momen ya, Ibu seksi doa, Bapak ketua persekutuan. Jadi deh. Hati-hati yang seksi doa ya. Baik. Menekuni panggilan hidup. Kesetiaan makin jadi barang langka di negeri ini. Bahkan juga dalam pelayanan. Banyak orang memulai dengan baik, tapi sedikit yang bertahan sampai akhir. Tokoh berikut yang tidak bisa kita hadirkan secara fisik di sini, tetapi semangatnya luar biasa. Seorang ibu yang Tuhan pakai dalam anugerahnya untuk boleh membawa banyak mahasiswa juga di Indonesia, khususnya di Bandung, dengan merintis pelayanan open house. Ibu Pendeta Dr. Dorothy Marks, kita akan saksikan melalui tayangan berikut ini.
apa yang terjadi akhirnya saya tidak ingat semua, tapi akhirnya saya sekolah di Tübingen. Saya diundang oleh seorang profesor dari sana. Seorang profesor itu mengundang saya ke Tübingen untuk sekolah lagi itu. Nah, itu sangat menyenangkan sekali. Dan saya keliling di daerah itu untuk mengunjungi saudara-saudara Indonesia. Itu begitu jelas, ini ada undangan ini, undangan itu, dan keuangan ini dan keuangan itu. Saya doch tidak minta itu, tetapi itu datang. Saya tidak respon kepada dia karena saya nggak perhatikan apa yang dia katakan. Saya sudah tahu Tuhan menghendaki saya di Indonesia. Saya tahu. Ada yang mengatakan kamu gila dan segala macam. Saya tidak memperhatikan sama sekali. Saya tahu kehendak Tuhan itu, saya tahu untuk saya. Ajaib bahwa pada waktu itu izin Indonesia hanya 3 bulan. Tetapi waktu saya ada di Indonesia itu dihapuskan dan tidak ada batas untuk saya boleh berada di sini. Saya tidak langsung mengajar, tetapi tidak lama lagi saya mengajar. Dan kemudian sekolahnya ditutup, sekolah lain dibuka. Pokoknya saya datang ke Indonesia untuk mengajar. Anti saya itu tak ada. Jadi mahasiswa menjadi teman. Saya merasakan tidak ada duka cita. Ya, ini bukan saya ciptakan itu ya. Tidak, saya tidak ciptakan. Dan faktanya. Kenapa? Karena itu kehendak Tuhan untuk saya di sini. Tapi saya juga tidak tahu apa yang saya lakukan yang berguna untuk Indonesia. Tidak tahu saja. Waktu dulu memang banyak saya keliling kota dari kota. Memang dulu itu. Salah satu sukacita duduk di sini. Dan saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara, kalau pada satu waktu Anda merasakan saya bisa membantu sesuatu apapun, silahkan datang untuk itu. Saya akan sangat rela untuk menolong. Walaupun saya dosen di sana, tetapi anak-anak datang kepada saya, ibu saya ini. Dan kemudian bilang, oke lah, hari Senin jam 2 siang, kemudian yang ketiga jam 3 siang, jam 4, jam 5, jam 6, stop, besoknya jam 2, 3, 4. Begitu banyak orang itu yang membutuhkan pertolongan. Dan saya berterima kasih waktu itu bahwa saya bisa tahu apa yang mereka bilang, mereka butuhkan ini, butuhkan itu. Harapan saya, Tuhan jangan lama-lama saya di bumi ini. Kalau Tuhan menghendaki saya di sini, pasti dia mempunyai tujuan. Ya mungkin untuk nulis bukunya. Dan saya belum melakukan itu.